Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Sabahal khair, sabahan nur, ahlan wa sahlan, ahlan bik. Nah, berjumpa lagi dengan hari Jumat, waktunya cerita. Puk amai-amai belalang kupu-kupu, yang duduk anak pandai mendengar cerita bu guru. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang seorang nabi, yaitu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, pernah tidak anaknya mendengarkan tentang cerita tentang Nabi Nuh? Masya Allah, hebat yang sudah pernah. Yang belum pernah kita dengarkan ya. Nah, ayahnya Nabi Nuh ini bernama Lami bin Mutayasalih bin Idris. Nah, anak soleh dan soleha, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah ketika seorang rasul sudah lama tidak hadir untuk mengingatkan umatnya. Nah, ketika Nabi Nuh datang ke tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah kaumnya yang mereka itu menyembah berhala-berhala, yang mana kaum Nabi Nuh itu mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Mereka menyembah patung-patung yang patung itu mereka buat sendiri. Dan mereka itu orang-orang kafir, umatnya Nabi Nuh waktu itu. Mereka beranggapan bahwa patung-patung atau berhala itu dapat memberikan kekuatan dan pertolongan kepada mereka. Astaghfirullahaladzim. Nah, saat itu anak soleh dan soleha, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh berdakwah agar kaumnya kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Karena siapa yang menciptakan kita semua? Allah. Betul sekali, karena yang menciptakan kita semua, terus yang menciptakan dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus menyembah Allah. Nah, anak soleh dan soleha, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk memperhatikan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Semua itu merupakan bukti dan tanda nyata keberadaan Allah. Nah, anak soleh dan soleha, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, kepada orang-orang kafir itu, Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, lihatlah alam semesta ini. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak soleh dan soleha, tetapi ternyata ketika Nabi Nuh berdakwah, selalu Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh banyak menghadapi ejekan dan penghinaan dari kaumnya. Tetapi anak soleh dan soleha, Nabi Nuh tidak menyerah. Nabi Nuh tetap berdakwah. Walaupun Nabi Nuh dikatain orang gila, walaupun Nabi Nuh sering diejek-ejek dan dihina, Nabi Nuh tetap semangat untuk berdakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anaknya boleh mencontoh seperti Nabi Nuh, yaitu semangat untuk berdakwah dan tidak malu-malu. Nah, anak soleh dan soleha, dan akhirnya setelah sekian lama Nabi Nuh berdakwah, dan ketika berdakwah Nabi Nuh menghadapi ejekan dan penghinaan dari kaumnya, akhirnya ada beberapa orang yang beriman dan menyembah Allah. Tetapi anak soleh dan soleha, masih banyak juga yang tetap menyembah berhala dan menjadi orang-orang kafir. Dan mereka itu terus-menerus mengancam Nabi Nuh. Jika Nabi Nuh tetap berdakwah, mereka akan menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Dan ketika Nabi Nuh berkata bahwa Nabi Nuh adalah utusan Allah, kaumnya itu, kaum kafir itu
justru mengolok-olok Nabi Nuh. Mereka bilang bahwa Nabi Nuh itu orang gila, bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh itu tidak benar. Tetapi Nabi Nuh tetap bersabar, tetap berdakwah, tetap semangat berdakwah walaupun ejekan dan hinaan diterima oleh Nabi Nuh. Dan saat itu anak soleh, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar. Nah, ketika Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar, orang-orang kafir menertawakan Nabi Nuh dan mereka mengejek-ngejek Nabi Nuh dan mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh itu adalah orang yang gila. Sedangkan orang-orang miskin yang beriman dan mengikuti Nabi Nuh, mereka selalu mendapatkan ancaman dan sisaan dari orang-orang kafir. Tetapi mereka tetap sabar. Sehingga Nabi Nuh meminta mereka agar tetap bersabar karena Allah telah menjanjikan kepada mereka pembelaan. Nah, anak soleh, orang-orang pada masa Nabi Nuh yang sudah beriman kepada Allah, mereka tetap bersabar, mereka tetap yakin akan dengan agama Allah walaupun mereka mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan. Ada sesuatu nih anak soleh, ternyata Nabi Nuh mempunyai 4 putra, yaitu putranya Nabi Nuh itu adalah Sam, Ham, dan Yafus. Tapi yang keempatnya itu bernama Yam. Anaknya Nabi Nuh yang bernama Yam ini, dia menolak ajaran Nabi Nuh dan dia lebih memilih menjadi orang-orang kafir yang mengikuti kesyirikan. Astagfirullahaladzim. Nah, anak soleh, ketika Nabi Nuh sudah menyiapkan perahu yang sangat besar, dan ketika itu ada sesuatu yang terjadi. Apa itu sesuatu yang terjadi? Ketika itu akan banjir yang sangat besar dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh, mereka naik ke dalam kapal perahu Nabi Nuh itu. Yang lain, yang orang-orang kafir itu yang hanya mengejek-ngejek Nabi Nuh, anak Nabi Nuh yang keempat Iyam itu, dan istrinya Nabi Nuh yang sangat durhaka kepada Nabi Nuh, tidak mengikuti Nabi Nuh, mereka itu tenggelam di dalam banjir yang sangat besar itu. Tetapi Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman itu mereka selamat karena yang menjaga mereka itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang kafir itu mereka semuanya tenggelam karena mereka tidak mau mematuhi perintah Allah untuk menyembah Allah. Makanya Allah datangkan musibah yang sangat besar kepada mereka. Dan Allah lenyapkan mereka dengan banjir yang sangat besar. Nah, anak soleh dan soleha, anaknya boleh mencontoh Nabi Nuh untuk semangat berdakwah, untuk semangat beribadah. Karena bagi orang-orang yang semangat berdakwah, yang semangat untuk ibadah, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.